Coba sekali dua kali ini barang saya harus sanggupan dan ternyata laku juga. Pasar kritikan atau yang lebih dikenal dengan pasar barang antik adalah pasar yang menjual belikan barang-barang bekas dan antik. Pasar ini menyimpan banyak keunikan dan daya tarik sendiri bagi warga lokal maupun wisatawan. Adanya barang-barang baru, itu barang yang lama itu masih bisa digunakan. Itu sendiri juga menguntungkan karena ada kegiatan ya, kegiatan di sini, kegiatan semua yang mempunyai kepentingan. Kalau saya ke pasar ini cuma untuk beli-beli aksesoris saja sih Pak, seperti cincin, jam, itu. Kalau saya kesini biasanya untuk lihat aja, kalau ada yang mau beli untuk kebutuhan di kos. Namun, di balik citra pasar kritikan yang menarik, tersimpan misteri kelam yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Pasar maling, sebutan yang sering digunakan untuk pasar kritikan karena banyaknya kasus jual beli barang curian. Bulan dulu saya main ke rumah temen, itu malah lihat barang yang bagus, akhirnya saya mencuri dan saya jual laku. Kasus pencurian pasar Pakuncen sempat membuat geger warga karena salah satu oknum diciduk membeli barang hasil curian. Pasar barang bekas atau kritikan dipilih pelaku untuk menyalurkan barang hasil tindak kriminalnya. Mengapa harus pasar kritikan? Soalnya kalau di pasar Pakuncen itu nggak gampang ketahuan identitasnya, tapi kalau dijual di masyarakat gampang ketahuan identitasnya, jadi berbahaya. Awalnya sih saya juga nggak mau mencuri, itu nggak mau, karena saya juga terpaksa mencuri itu keadaan ekonomi saya yang kurang bagus, yang bisa, akhirnya saya juga melakukan pencurian. Ekonomi, faktor yang dikatakan pelaku untuk mendorong tindak kriminal pencurian. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menunjukkan bahwa masih banyak pengangguran di Yogyakarta yang perlu ditindaklanjuti. Akibat tekanan ekonomi tersebutlah, tak sedikit orang memilih untuk melakukan tindak kriminal. Seperti kita tahu ya, di Jogja itu yang sempat viral juga, yang menjadi sorotan juga itu adalah terkait dengan UMR ya, upah minimum regional kan itu. Yang dengan kalau dibandingkan dengan kehidupannya ya, kalau masyarakat mau membeli itu hanya jauh banget dan gitu ya. Di sini penghasilannya rata-rata ya antara 2 juta, 26 kan gitu ya, juta kan itu. Tapi untuk pengeluaran mungkin sudah hampir mirip ya dengan Jakarta gitu ya, dengan Jabodetabek, sehingga ya itu pengaruhnya sangat luar biasa. Begitu berubah itu mungkin memicu yaitu tadi kriminalitas ya gitu ya, kriminalitas kan itu. Apalagi sekarang sering saya lihat juga di mungkin banyak juga yang melihat itu ada Instagram itu Merapi Uncover kan gitu ya, atau di info Jakarta Jogja kan itu. Hampir tiap hari itu ada kasus ya, kasus-kasus lah kan gitu ya. Salah satunya mungkin pencurian gitu. Jadi pencurian itu macam-macam motifnya ya. Ya mungkin karena ekonomi ya, memang kondisi ekonomi sedang tidak menentu ya, kondisi pendapatannya juga tidak stabil, sehingga itu membuat mungkin di satu sisi itu yang menjadi motivasi. Pelaku mengaku pernah ditangkap pihak Polres Wirobrajan saat akan melakukan aksi kriminalitasnya di pasar Pakuncen. Awalnya ketahuan itu saya kerja di bengkel, itu ada orang yang nyervis kompresor sama AC, itu saya masih benerin, tapi saya berubah pikiran. Bagaimana kalau saya bawa ke pasar kritikan, saya jual. Mas, ternyata saya ketahuan sama korban. Memang dulu banyak ada yang jual barang itu terus ketangkap, udah dibuntuti sama reserse.
ada yang tangkap Tapi dulu ya, dulu, sekarang nggak ada. ditangkapnya tuh sama Polres mana ya Pak? Polsek. belum belajar. Pada akhirnya, kriminalitas hanya memberikan kerugian, bukan hanya pada pribadi, tapi juga keluarga. Waktu saya ketangkep itu juga merasa sedih. Saya ingat keluarga. Sebenarnya saya juga tidak mau melakukan seperti itu, tapi waktu itu saya terpaksa. Anak saya masih kecil-kecil. Sebenarnya saya juga salah melakukan seperti itu. Keuntungan yang didapat dari merugikan orang lain adalah keuntungan palsu, ego, kecanduan, dan keterpaksaan ekonomi menjadi faktor pendorong kriminalitas yang seharusnya dapat dikendalikan. Jangan sampai justru merugikan. Adanya permasalahan, pasti ada pula solusinya. Lalu, solusi apa dari pakar ekonomi yang sesuai dengan permasalahan ini? Kalau solusi pun ya butuh waktu. Kalau itu ada kejadian pencurian seperti itu, ya salah satunya, kalau saya tadi itu juga sempat kepikiran ya, apa programnya kayak Gubernur Jawa Barat itu ya, jadi Mulyadi itu kenapa nggak coba diterapkan ya? Mungkin perlu dikaji juga. Dan di beberapa negara selain itu juga sudah menerapkan ada kayak semacam pelayanan sosial ya, kan gitu. Itu dikaitkan atau dihubungkan misalnya dengan umur sekian belum bisa dipenjara, nanti sanksinya adalah kerja di dinas sosial selama berapa jam. Nah, tujuannya apa ya? Mungkin tujuannya mengubah karakter, karena kadang mengubah karakter orang yang sudah terbiasa mencuri itu juga nggak gampang. Tapi itu juga perlu semua pihak ya, jadi tidak hanya pemerintah juga, semua pihak. Mungkin ya kita semua lah, kita sebagai orang yang tahu itu, kalian juga ikut menjaga juga kan gitu ya, biar tidak kejadian kan gitu ya. Mulai dari si pendidikan juga bisa kan, gitu. Jadi tidak serta merta semua itu salah pemerintah juga, tapi mungkin dari pola pendidikan itu juga perlu dirubah kan.